hendaklah tersingkir hati dari sifat-sifat takabur, hasad, dan mencari kemegahan. Sekali lagi, iman itu bisa subur dalam hati, hendaklah tersingkir hati dari sifat-sifat takabur, hasad, dan mencari kemegahan. Mengapa demikian? Buya Hamka lantas memberikan contoh. Takabur merupakan sifat Fir'aun yang tidak mau menerima agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Sebab dipandangnya Musa itu hanya seorang anak yang masih muda yang bertahun-tahun lamanya menumpang di dalam rumahnya. Takabur itu pula yang menyebabkan banyak orang yang tidak mau percaya kepada seruan Nabi Nuh alaihissalam, tidak mengikuti kepercayaan tauhid, sebab dipandangnya Nabi Nuh itu seorang tiada terkenal dan dari kalangan orang yang biasa saja. Pengikut-pengikutnya pun orang yang tiada harga. Jadi yang pertama, sifat takabur ini menimpa Fir'aun, sehingga ia tidak mau mendengar pendapat-pendapat lain selain yang diagungkan adalah pendapatnya. Bahkan puncak kesombongan Fir'aun adalah tatkala ia mengaku sebagai Tuhan. Maka jika takabur menghalangi Fir'aun, lantas hasad menghalangi iblis percaya kepada Adam alaihissalam. Kalau takabur menghalangi Fir'aun, kalau hasad ini menghalangi iblis percaya kepada Adam alaihissalam. Masakan seorang yang dijadikan daripada tanah hendak melebihi orang yang terjadi dari api. Masakan orang yang baru dijadikan akan disembah oleh orang yang sekian lama menjadi penghulu malaikat lantaran tunduknya kepada Tuhan. Maka hasad itu menghabiskan amalan sebagaimana api menghabiskan kayu yang kering. Ini pelajaran bagi kita bagaimana bahayanya hasad tatkala menghinggapi hati seseorang. Dan ini sebenarnya contohnya peristiwa tatkala iblis tidak rela jika akan diciptakan Adam alaihissalam, bahkan disuruh untuk menyembah ya, dan segala macamnya. Menyembah dalam arti yakni mengikuti, tapi ia lantas menolak. Maka hasad inilah yang menjadikan iblis tidak menghendaki kehadiran Adam alaihissalam. Selanjutnya yakni kemegahan. Kemegahan ini pula yang dapat menjadikan hati kita tidak subur. Kemegahan, kegilaan kepada pangkat yang sedang dipikul menghalangi Raja Heraklius akan beriman kepada Muhammad SAW. Dia sudah tahu kebaikan Islam, tetapi lantaran takut pangkat dan kehormatannya akan jatuh di hadapan orang-orang besar dan rakyatnya, undur hatinya akan mempercayai Muhammad SAW. Padahal dia telah mendapat bukti yang cukup bahwa benarlah Muhammad itu nabi yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Maka Fir'aun, iblis dan Heraklius itu bukanlah kekurangan penyelidikan dan pengetahuan. Mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi keingkaran itu senantiasa terbit karena hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Setelah kemarin kita membahas tentang i'tikad dan yakin, sekarang bahas tentang al-iman. Iman artinya percaya. Jika perkataan iman itu disendirikan,
termasuklah kepadanya segala amalan yang lahir atau batin. Berkata setengah ahli pikir Islam, iman itu ialah perkataan dan perbuatan, qaulun wa amalun. Artinya perkataan hati dan lidah dan perbuatan hati dan anggota. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini iman itu lebih dari 60 ranting. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batun a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha. Iman itu lebih dari 60 ranting. Yang paling tinggi ialah kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya ialah membuangkan atau menyingkirkan duri dari tengah jalan. Atau yang bahas tentang cabang iman ini ada kitab Qomi Utubyan, yakin. Kemudian firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang yang beriman itu ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tidak ada ragu-ragunya lagi, dan mereka berjihad dengan harta benda dan diri mereka sendiri pada jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar pengakuannya. Keterangan lain firman Allah Subhanahu wa taala tadi Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 15. Selanjutnya, hanya saja orang mukmin yang sejati itu ialah yang apabila disebut orang, jadi jika disebut nama Allah, gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah-tambahlah iman mereka, dan bertawakal mereka kepada Allah, yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menafkahkan rezeki yang kami berikan. Itulah mukmin sejati. Ini yang sering kita baca atau mendengar penjelasan guru-guru kita, Quran surat Al-Anfal ya, 2 sampai 4, ayat 2 dan sampai 4. Kemudian ada firman Allah yang lain, hanya saja orang yang beriman itu ialah yang percaya dengan Allah dan Rasul-Nya. Kalau ada mereka pada suatu pekerjaan bersama-sama, tidaklah mereka pergi saja meninggalkan majelis sebelum meminta izin kepadanya. Ini hanya bagian pengantar menjelaskan tentang beberapa dalil tentang iman. Ada yang disebut dengan iman yang mutlak. Iman mutlak itu maksudnya apa? Yakni iman semata-mata, yakni telah termasuk juga ke dalam Islam. Jadi iman itu lebih umum dari Islam dan lebih meliputi. Iman itu lebih umum dari Islam dan lebih meliputi. Bagaimana tersebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seketika Rasulullah SAW memberikan pengajaran Islam kepada utusan kaum Abdul Qais, beliau berkata, saya suruh kamu sekalian beriman kepada Allah. Tahukah kamu bagaimana iman kepada Allah itu? Iman dengan Allah ialah mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan menyisihkan 1/5 dari harta rampasan perang akan dimasukkan kepada kas negeri, Baitul Mal. Dalam hadis ini nyata maksud perkataan sebagian ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah, bahwa tiap-tiap orang yang beriman itu adalah Islam, tetapi tidaklah tiap-tiap orang Islam itu beriman. Terang pula bahwa arti iman dengan arti Islam jauh perbedaannya. Islam adalah bekas dari keimanan. Dalam Al-Quran senantiasa disebut orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itulah Islam.
Bertambah nyata lagi pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa ketika Jibril datang merupakan dirinya sebagai seorang laki-laki, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Islam? Ma huwal Islam? Ini tentang hadis yang populer ya, yang bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi dijawab perkara dengan Islam. Islam ialah engkau ucapkan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan sembahyang, mendirikan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, naik haji kalau kuasa atau jika mampu. Kemudian apakah ihsan? Ini yang pertanyaan lagi-lagi, ini yang dalil yang umum di kitab Arba'in Nawawi, juga disebutkan di kitab Minhatul Khairiyah, disebutkan banyak dalil yang membahas tentang ini. Apa yakni ihsan? Ma huwal ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang biasa kita dengar ya. Maknanya yang bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Dia. Jika engkau tidak melihat Dia, namun Dia tetap melihat engkau. Setelah kita mengetahui ihsan, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah tetap melihat engkau. Maka kita dengan ini kita ibadah, ada orang maupun tiada orang, kita sama posisinya. Bukan karena mengharapkan pujian. Kalau ada orang bacanya di fasih-fasihkan, sementara kalau sendiri itu bacaannya tergesa-gesa. Nah, itu kan merupakan salah satu tanda bahwa ia baik tatkala ada orang lain. Orang ramai sholatnya lama bener, tapi kalau misalnya sholatnya sendirian di rumah cepet bener, cepetnya udah gak karuan. Nah, alhasil terang nyata kita lihat dari hadis yang telah disampaikan tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa uratnya itu ialah iman, pohonnya Islam, dan disiram terus supaya subur dengan ihsan. Kenapa iman dikatakan uratnya? Akar segala halnya. Sebab tidaklah orang suka mengerjakan amal, yaitu Islam, kalau hatinya sendiri belum percaya, kalau dirinya belum yakin. Maka tidak diterima oleh Allah amal orang yang munafik, sebab hatinya sendiri tidak percaya meskipun dia sembahyang. Makanya iman itu bisa subur dalam hati, hendaklah tersingkir hati dari sifat-sifat takabur, hasad, dan mencari kemegahan. Sekali lagi, iman itu bisa subur dalam hati, hendaklah tersingkir hati dari sifat-sifat takabur, hasad, dan mencari kemegahan. Mengapa demikian? Buya Hamka lantas memberikan contoh. Takabur merupakan sifat Fir'aun yang tidak mau menerima agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Sebab dipandangnya Musa itu hanya seorang anak yang masih muda yang bertahun-tahun lamanya menumpang di dalam rumahnya. Takabur itu pula yang menyebabkan banyak orang yang tidak mau percaya kepada seruan Nabi Nuh alaihissalam, tidak mengikuti kepercayaan tauhid, sebab dipandangnya Nabi Nuh itu seorang tiada terkenal
dan dari kalangan orang yang biasa saja. Pengikut-pengikutnya pun orang yang tiada harga. Jadi yang pertama, sifat takabur ini menimpa Fir'aun, sehingga ia tidak mau mendengar pendapat-pendapat lain selain yang diagungkan adalah pendapatnya. Bahkan puncak kesombongan Fir'aun adalah tatkala ia mengaku sebagai Tuhan. Maka jika takabur menghalangi Fir'aun, lantas hasad menghalangi iblis percaya kepada Adam alaihissalam. Kalau takabur menghalangi Fir'aun, kalau hasad ini menghalangi iblis percaya kepada Adam alaihissalam. Masakan seorang yang dijadikan daripada tanah hendak melebihi orang yang terjadi dari api. Masakan orang yang baru dijadikan akan disembah oleh orang yang sekian lama menjadi penghulu malaikat lantaran tunduknya kepada Tuhan. Maka hasad itu menghabiskan amalan sebagaimana api menghabiskan kayu yang kering. Ini pelajaran bagi kita bagaimana bahayanya hasad tatkala menghinggapi hati seseorang. Dan ini sebenarnya contohnya peristiwa tatkala iblis tidak rela jika akan diciptakan Adam alaihissalam, bahkan disuruh untuk menyembah ya, yang segala macamnya. Menyembah dalam arti yakni mengikuti, tapi ia lantas menolak. Maka hasad inilah yang menjadikan iblis tidak menghendaki kehadiran Adam alaihissalam. Selanjutnya yakni kemegahan. Kemegahan ini pula yang dapat menjadikan hati kita tidak subur. Kemegahan, kegilaan kepada pangkat yang sedang dipikul menghalangi Raja Heraklius akan beriman kepada Muhammad SAW. Dia sudah tahu kebaikan Islam, tetapi lantaran takut pangkat dan kehormatannya akan jatuh di hadapan orang-orang besar dan rakyatnya, undur hatinya akan mempercayai Muhammad SAW. Padahal dia telah mendapat bukti yang cukup bahwa benarlah Muhammad itu nabi yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Maka Fir'aun, iblis dan Heraklius itu bukanlah kekurangan penyelidikan dan pengetahuan. Mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi keingkaran itu senantiasa terbit karena hawa nafsu. Demikianlah pula orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Sebelum Muhammad diutus, mereka telah membaca di dalam Taurat bahwa dia akan datang. Mereka kenal sebagaimana kenal akan anaknya sendiri. Tetapi setelah dia datang, mereka kafir dengan dia lantaran hawa nafsu juga. Malah orang Nasrani berani mengubah kitab suci. Nah, kalau peristiwa Yahudi ini zaman Rasulullah, yang mereka sebenarnya telah membaca ya, demikian pula orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW sebelum Muhammad diutus. Mereka telah membaca di dalam Taurat ya. Kalau di kitab sholawat yang sering dibacakan, misalnya Mauludud Dibai, itu disebutkan salah satu riwayat tentang peristiwa seperti ini ya, yang semua pesan-pesannya disampaikan, tetapi untuk kedatangan Nabi Muhammad SAW itu disembunyikan. Maka semata-mata dengan pengetahuan saja belumlah tentu orang akan beroleh keselamatan. Hendaklah ilmu itu menimbulkan percaya, percaya menimbulkan cinta, tidak diikat oleh dengki, yang dihambat oleh takabur atau hasad atau kemegahan.
sebagaimana perkataan Ibnu Ruslan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim kalau tidak mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum orang yang menyembah berhala. Maka untuk menjaga jangan sampai pengetahuan tidak diikuti oleh cinta yang dihambat oleh takabur, hasad atau kemegahan, maka Rasulullah menunjukkan suatu doa sebagaimana yang dicantumkan Buya Hamka di sini, yakni Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Aku pula berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak didengarkan Allah. Aku juga berlindung dari nafsu yang tidak mau kenyang-kenyangnya. Dan aku pula berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tiada manfaat. Disuruh juga memohonkan kita ya. Tadi hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Umar nih Ustadz Imam Sholat biasanya membaca tadi, Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yakhsha. Disuruhnya juga memohonkan Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pendengaran hatiku kepada ingat akan Engkau, dan berilah rezeki aku dengan taat kepada Engkau dan taat kepada Rasul Engkau, dan mengamalkan sepanjang yang tersebut di dalam kitab Engkau. Hadis riwayat Tabrani dari Ali. Ingatlah bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Umum ini ya. Doa itu ialah benak atau otak ibadah. Pokoknya adalah doa. Kan guru-guru kita sering menyampaikan, orang banyak ikhtiar tapi nggak doa itu sombong. Karena dia mengandalkan ikhtiarnya, dia lupa bahwa yang menghendaki segalanya ada Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan firqah dalam Islam bernama Jahamiyah, cabang dari partai atau golongan Mu'tazilah, mempunyai pendirian di dalam perkara ini. Mereka menyangka bahwa semata-mata dengan telah tahu saja serta dibenarkan dengan hati, meskipun tidak dikerjakan, telah boleh disebut mukmin. Ini sebagian dari firqah ya, golongan ya, yang menyangka bahwa meskipun sudah kalaupun sudah dibenarkan dengan hati, meskipun tidak dikerjakan, maka disebut dengan mukmin. Wallahu alam ya. Pendapat itu dibantah orang. Al-Quran telah menyatakan bahwa orang itu belum patut disebut mukmin. Maka Jahamiyah menjawab, maksud ayat ini bukan semata-mata mengatakan tidak beriman, tetapi maksudnya ialah mengatakan bahwa tidak ada pengetahuan dalam hatinya. Tentu pendapat itu mendapat bantahan keras dari firqah yang lain, terutama dari pemegang madhab salaf. Kalau paham Jahamiyah yang dipakai tentu tidak ada disiplinnya lagi. Longgar saja beragama ini asal percaya, cukuplah jadi mukmin. Sebab itu Imam Al-Waqi' Ibnu Jarrah, ini kita kenal dengan guru Imam Syafi'i ya, Imam Waqi', dan Imam Ahmad bin Hanbal menghukumkan sesat paham Jahamiyah tersebut. Sebab sudah nyata bahwa banyak manusia yang mengerti bahwa kebenaran itu memang kebenaran dan kesalahan itu memang kesalahan,
tetapi dia tidak mau membuktikan pengetahuan itu karena beberapa sebab. Di kalangan bangsa Eropa yang menjajah negeri timur, tidak sedikit yang percaya kebenaran Islam, tetapi tak mau memeluk Islam karena iba pada pangkat dan malu, atau karena dapat bisikan dari pemerintah yang lebih tinggi. Sebab itu, tidaklah tiap-tiap orang yang menolak kebenaran itu tidak tahu bahwa yang ditolaknya itu benar adanya. Sebab itu kokohlah tegaknya pendirian yang bermula tadi. Baru sah iman kalau telah diikuti dengan amal, dan amalan itulah Islam. Islam artinya menurut, menyerah. Bukti menyerah itu ialah amalan. Kesitulah pulangnya perkataan ulama salaf yang mula-mula tadi. Yang iman itu adalah ilmu dengan amal. Makanya kalau kita baca karya Buya Hamka yang lainnya itu ada judul Kesepaduan Iman dan Amal Soleh. Ya, bukti dari iman kita ya amal soleh. Begitu juga kalau kita baca kitab suci Al-Quran, itu pasang-pasangan iman dengan amal soleh. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan juga ini yakin kepada Allah dan melaksanakan amal soleh. Dari yang telah tahu, tahu menimbulkan percaya, percaya menimbulkan tunduk dan menurut, maka timbullah amalan yang dikerjakan oleh anggota lahir. Kalau hati telah tunduk diiringi oleh perbuatan, berhasillah apa yang dimaksud dengan iman dan Islam. Iman keyakinan, Islam perbuatan, laksanakan. Suatu perbuatan kalau tidak dikerjakan, tandanya hatinya belum mau. Kalau hati belum mau, tandanya syahadat yang disebut-sebut itu hanya dari mulut saja, bukan dari hati. Iman yakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Ternyata kalau tidak mau dikerjakan itu hanya sebatas di mulut saja. Maka orang bertanya, Abu Thalib cukup cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengapa dia tidak masuk Islam atau mengamalkan Islam? Maka ada jawaban, dia bukan cinta kepada paham pengajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi yang dicintainya ialah anak adiknya yang bernama Muhammad. Yang dicintainya diri Muhammad, bukan pengajaran Muhammad. Cintanya bukan di dalam Allah, tetapi cinta di dalam kefamilian. Cinta kepada diri Muhammad bukanlah jadi pangkal. Yang perlu lebih dahulu ialah cinta kepada paham yang dibawanya. Dengan sendirinya kelak, lantaran cinta kepada paham itu akan menurut cinta kepada dirinya. Lanjutkan ya. Sebab itu Abu Bakar berkata ketika Muhammad meninggal, siapa saja yang mencintai Muhammad, maka Muhammad SAW telah mati. Tetapi siapa saja yang mencintai Allah, Allah selamanya hidup, tidak mati-mati. Ini keyakinan kita. Maka orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggak bakal dia imannya itu kepada Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti Allah, kita beriman kepada Allah dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Abu Bakar sendiri cinta kepada Muhammad adalah lantaran paham yang dibawanya. Oleh karena itu setelah Muhammad SAW meninggal, wafat, tidaklah dia berguncang sebagaimana guncangnya orang lain. Al-Quran menyaksikan kecintaan Abu Bakar itu yang setinggi-tingginya cinta dalam Islam, yang harus menjadi tujuan dari segenap orang yang hidup. Akan dijauhi neraka itu oleh orang yang paling takwa, yang mengeluarkan harta bendanya lagi menyucikan, menzakatkan, dan tidaklah seorang juga pada sisinya nikmat pemberian yang meminta balasan. Hanyalah semata-mata mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Lail ayat 11 sampai 21.
Maka orang yang paling takwa dalam hal ini, kata mufassirin, ialah Abu Bakar yang diberi gelar As-Siddiq. Lantaran apa saja sunnah Rasulullah SAW dibenarkan. Demikian juga Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain menurut tingkatan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat.